Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidil anbiya wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha segala-galanya. Segala-galanya pula kita persembahkan untuk Allah. Ibadah kita, amal soleh kita, kebaikan-kebaikan kita. Mudah-mudahan Allah berkenan menerima semua amal ibadah kita, membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita semua, teladan kita semua, uswah hasanah. Mudah-mudahan kita mampu mengamalkan semua tuntunan Nabi, semua sunnah-sunnahnya, hingga kita semua, keluarga kita, anak cucu keturunan kita, sahabat, teman dan rekan kita adalah umatnya Rasulullah yang kelak mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, Masjid Raya Jakarta Garden City rahimakumullah. Kita membahas tadabbur Al-Quran, yaitu temanya tentang Rajab dan keutamaan beribadah menurut ayat-ayat Al-Quran. Tadabbur itu berarti kita membaca, merenungi, mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran. Surat yang kita bahas adalah surat At-Taubah 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat At-Taubah 36 bahwa sesungguhnya bilangan bulan, jumlah bulan dalam setahun yang Allah tetapkan sejak Allah menciptakan langit dan bumi adalah 12 bulan. Kemudian minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan Allah menjadikan 4 bulannya 4 bulan haram. Haram di sini artinya 4 bulan yang mulia. Diharamkan dalam arti sangat amat dilarang untuk melakukan dosa dan maksiat di bulan-bulan haram. Untuk itu Allah menyebutnya fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim, berbuat dosa dan maksiat di bulan-bulan haram. Apakah boleh berbuat dosa di luar bulan haram? Ayatnya, jangan kalian berbuat dosa, berbuat zalim, berbuat maksiat di bulan-bulan haram. Berarti kalau pemahamannya tidak utuh, dia akan mengatakan larangannya jangan berbuat dosa di bulan-bulan haram. Berarti boleh di bulan-bulan yang seperti orang memahami wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Yang dilarangkan jangan mendekati. Ya, sehingga dia katakan yang mendekati yang enggak boleh. Kalau melakukan berarti pemahamannya yang salah. Ayatnya tidak pernah salah. Pemahamannya adalah
kalau di bulan-bulan haram amat sangat dilarang, di bulan-bulan yang lain dilarang juga. Hanya kalau di bulan-bulan haram lebih dilarang, di bulan-bulan mulia lebih dilarang. Sebagai contoh, kita berada di tanah haram, maka yang mengganggu kemuliaan tanah haram diharamkan. Padahal kalau di luar tanah haram mungkin boleh. Namun karena berada di tanah haram, karena berada di bulan haram, untuk menjaga kemuliaan bulan haram, Allah larang secara khusus. Berarti ada yang khusus, ada yang umum. Umumnya semua bulan dilarang kita berbuat dosa, khususnya di 4 bulan haram, itulah maksudnya. Sebagaimana juga kalau di sini larangan, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Kalau ada larangan berarti ada perintah. Kaidahnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kalau ada larangan berarti ada perintah. Wala taqrabu zina, dilarang mendekati zina. Berarti perintahnya bagaimana supaya tidak terjadi perzinahan, menikah. Maka untuk antisipasi zina adalah menikah. Sekarang karena dilarang berbuat dosa di bulan-bulan haram, berarti ada perintah. Perintahnya apa? Beribadahlah di bulan-bulan haram. Tidak berarti cuman di bulan haram kita beribadah. Kita beribadah di semua waktu, di semua bulan, khususnya di bulan-bulan haram. Berarti sama kan? Dilarang keras berbuat dosa di bulan haram, di bulan yang lain juga tidak boleh, tapi khusus di bulan-bulan haram. Kalau ada larangan, ada perintah. Perintahnya beribadahlah sungguh-sungguh di bulan-bulan haram, seperti juga beribadahlah di bulan-bulan yang tidak haram. Di bulan yang lain tetap diperintah beribadah, khususnya di bulan-bulan haram. Kalau ada larangan, jangan memakan harta anak yatim, berarti ada perintah menyantuni, mengasihi anak yatim. Kalau ada larangan durhaka kepada orang tua, berarti ada perintah berbakti kepada orang tua. Kalau ada larangan dari Allah, berarti ada perintahnya. Ini penting Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena orang menganggap banyak larangan Al-Quran itu. Dikit-dikit dilarang, betul? Ini enggak boleh, ini enggak boleh. Dia tidak faham. Padahal kalau ada larangan, ada supaya apa? Para ulama tafsir memahami, kalau ada larangan maka ada perintah, berarti insya Allah kita mampu meninggalkan larangan. Umumnya orang mengerjakan larangan karena tidak menjalankan perintah. Kalau orang enggak sholat, biasanya maksiat. Kalau orang enggak puasa, biasanya maksiat. Betul, Bu? Kalau anak tidak berbakti kepada orang tua, biasanya durhaka. Kalau orang tidak mau menjalankan perintah Allah, biasanya melakukan dosa. Supaya tidak mengerjakan larangan Allah, maka dengan maha bijaksana Allah, Allah tuntun dengan perintah-perintahnya. Sehingga sahabat mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, fala tazlimu fihinna anfusakum. Landasannya, kalau Allah amat sangat melarang perbuatan dosa di bulan-bulan haram, itu tandanya kalau berdosa dilipat gandakan hukumannya. Tetapi karena larangan di dalam Al-Quran adalah perintah Allah pula, maka berarti
orang yang beribadah di bulan-bulan haram dilipat gandakan pula pahalanya. Berbuat dosa dilipat gandakan hukumannya. Maka beramal ibadah dilipat gandakan pula balasannya oleh Allah. Sekarang Bapak Ibu pilih mana? Pilih berbuat dosa di bulan haram atau pilih beribadah di bulan haram? Konsekuensinya berbuat dosa lipat ganda hukumannya. Konsekuensinya berbuat baik lipat ganda pahalanya. Coba sebagai contoh perhatikan. Kalau orang berada di tanah haram, semangat ibadahnya meningkat, betul? Dan berusaha tidak melakukan dosa. Maka orang di tanah haram amat sangat sabar. Makanannya telat, sabar. Makanannya tidak sesuai selera, sabar. Betul nggak Bu? Ya, jalan kaki jauh ke masjid, sabar. Ini tanah haram Bu, sabar aja deh. Naruh sejadah, udah tenang-tenang, tiba-tiba ada orang datang, sholatlah di sejadah kita. Ini tanah haram. Kalau di Indonesia enggak kayak gini nih. Enggak boleh gitu juga. Latihan di tanah haram, oke enggak? Kalau bagus di tanah haram, insya Allah di tanah air bagus. Kalau sepanjang 4 bulan ini kita beribadah, insya Allah berapa bulan sisanya? 8 bulan lebih bagus, begitu maksudnya. Makanya bulan Ramadan itu disebut bulan mulia, ibadah meningkat, alhamdulillah, dosa berkurang, alhamdulillah. Bukan berarti setelah Ramadan kembali lagi seperti sebelum Ramadan. Harapannya kalau Ramadan baik, Syawalnya baik. Kalau Ramadannya baik, bulan-bulan yang lain juga baik. Itulah pendapatnya sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, al-amalus salihu fihinna mudha'afun kama annad dzunub mudha'afah. Kalau orang beramal ibadah di bulan-bulan haram, maka dilipat gandakan pahalanya. Sebaliknya, kalau berbuat dosa di bulan-bulan haram, dilipat gandakan pula hukumannya oleh Allah. Bapak Ibu, Allah Maha Adil kalau begitu. Berarti jangan salahkan Allah. Yang kedua, kenapa ada larangan fala tadzlimu fihinna anfusakum? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lebih mudah atau lebih sulit kita meninggalkan larangan atau mengerjakan perintah? Lebih sulit mana Bu? Menjalankan perintah atau meninggalkan larangan? Lebih sulit mana Bu? Pak, menghindari dosa atau menjalankan kewajiban? Kata almarhum Zainuddin MZ, ada STMJ. Apa Bu STMJ? Salat terus, maksiat. Jadi lebih sulit meninggalkan larangan atau lebih sulit menjalankan perintah? Meninggalkan larangan, betul, lebih sulit. Maka ayatnya tidak menyebut fa'budullaha fihinna, ayo beribadahlah kalian, beramal soleh di 4 bulan haram. Tapi perintah Allah, jangan berbuat dosa di bulan-bulan haram, karena itu dipilih yang paling berat. Manusia umumnya sulit meninggalkan larangan, mudah menjalankan ibadah. Karenanya 4 bulan haram, kata Allah, stop berbuat dosa. Kalau stop berbuat dosa di 4 bulan haram, maka insya Allah di bulan yang lain bisa stop berbuat dosa. Gini ya, stop ya, betul ya, stop. No gitu ya. No titik-titik kan begini, teng gitu ya. No korupsi gini. No bullying begini, kan begini.
Karena larangan Allah itu lebih utama untuk ditinggalkan dari menjalankan perintah. Untuk itu Bapak Ibu, sejarah di masyarakat jahiliyah dahulu, sebelum Nabi diutus oleh Allah, yang paling banyak adalah mereka disebutnya jahiliyah. Apa yang dimaksud jahiliyah? Banyak perbuatan dosanya. Anak dikubur hidup-hidup. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Bukan berarti ya kalau udah mati dikubur hidup-hidup boleh, enggak boleh juga ya. Dikubur hidup-hidup berarti lagi hidup dikubur. Yang benar lagi mati dikubur. Mereka itu gemar minum khamr. Jadi dulu kalau orang datang bertamu, minumannya khamr. Enggak ada teh, enggak ada kopi. Minumannya khamr, sudah menjadi tradisi, udah budaya. Ya. Berarti keadaannya amat sangat buruk. Mereka pula Masya Allah, kalau ingin menikah bebas sebebas-bebasnya. Keluarga sendiri boleh, ibu sendiri boleh. Bahkan ini lagi banyak ya informasinya, mertua sama menantu, na'udzubillah, kayak nggak ada orang lain. Iya. Ada pula sekarang marak penculikan anak, organ tubuhnya dijual. Ini yang nyulik nggak punya anak kali ya? Yang nyulik nggak punya keluarga kali ya? Nggak punya istri kali ya? Kalau anaknya digituin nggak mau juga dia. Aneh kan? Makanya Nabi pernah ditanya. Ada orang yang pengen baik Islamnya, tapi kata dia, Nabi, aku minta dispensasi, pengecualian. Apa pengecualian? Aku jadi muslim yang baik, tapi izinkan aku berzina. Pengen jadi muslim yang baik tapi bolehin aku Kata Nabi, Nabi enggak marah. Nabi mengatakan, sekarang coba kamu pikirkan, mau enggak kalau anakmu digituin? Enggak mau dong, enak saja anak saya digituin. Nah, kalau ibumu enggak mau, adikmu, saudaramu enggak mau, nah itu orang lain juga enggak mau. Itu bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata manusia itu fitrahnya baik, tapi kalau dirusak fitrahnya, maka manusia melakukan perbuatan dosa sehingga dia tidak menggunakan hati nuraninya. Padahal kalau tanya hatinya, tanya dirinya, yang ia kerjakan dari dosa sebenarnya dia juga tidak mau, tapi godaan setannya amat sangat besar terhadap dirinya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, maka larangan lebih berat dari perintah. Untuk itu di ayat ini Allah dahulukan. Sejarahnya masyarakat jahiliyah banyak sekali kemaksiatan dan dosa yang sudah dijalankan. Sampai dikatakan sebagai jahiliyah. Yang ketiga, kenapa larangan yang disebut oleh Allah bukan perintahnya? Sekali lagi, kalau ada larangan berarti ada bukan nggak ada, cuman larangan doang. Karenanya ibu-ibu, kalau melarang anak harus ada solusinya, harus ada alternatifnya. Larang ini tapi ini nggak ada solusinya. Kamu tidak boleh main ini, maka harus ada kamu boleh main yang ini. Nggak boleh main ini, jadi saya nggak boleh ngapa-ngapain. Kamu nggak boleh main ini, kamu bolehnya main gitu kira-kira. Kamu nggak boleh main di situ, kamu boleh main di sini. Harus ada supaya anak itu memahami dengan baik. Jangan melarang tapi tidak dikasih solusi. Ya, Mas, sampean jangan makan di situ. Ya kasih solusi, di rumahnya dikasih makan. Di rumah nggak dikasih makan suaminya, ya udah suaminya makan di ya Bu, anaknya dilarang ini tapi anaknya tidak dikasih opsi. Akhirnya nggak ada, aku nggak boleh mana-mana, ya udah aku di situ. Akhirnya main sama temen-temennya. Masya Allah, berarti inilah sesungguhnya kenapa dilarang.
Allah melarang itu semuanya untuk kebaikan. Tidak ada larangan untuk keburukan manusia. Kenapa dilarang khamr? Merusak akal. Kenapa dilarang berzina? Karena merusak keturunan. Kenapa dilarang mencuri? Karena merusak hak orang lain. Kenapa dilarang membunuh? Karena itu menyakiti orang banyak. Masya Allah. Kenapa dilarang itu disebut oleh Allah, bukan perintahnya? Karena larangan itu umumnya adalah banyak godaan syaitan. Sekarang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mau sholat ada godaannya. Bu, mau sholat ada godaannya enggak? Mau ngaji ada godaannya? Sekarang mau meninggalkan dosa ada enggak godaannya? Lebih banyak mana godaannya? Mau sholat atau mau dosa? Mau dagang, ternyata kata teman-teman, gak apa-apa bu, dicampur aja, lebih laku. Betul? Lebih sulit mana menghindari dagangannya pakai dicampur-campur sehingga itu merusak, atau ya sudah, kalau begitu saya tidak mau mencampur. Di masa Umar bin Khattab ada ibu-ibu, dia menjual susu, namun karena harganya naik, maka susunya dicampur sama air. Campurannya lebih banyak dari susunya, tapi asli susu kambing asli, susu sapi asli, campurannya yang enggak asli. Ini madu asli Ustaz. Oh asli. Campurannya berapa persen? 70, tapi asli yang 30. Asli. Berapa persen aslinya? Maka Umar mendengar ada seorang putri dengan ibunya. Ibunya, nak, ini tambahin, yang lain juga kayak gitu semua. Kata putrinya, bu, jangan bu, ini dosa bu. Kata dia, enggak ada yang tahu nak. Ada yang tahu bu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ah biarin aja nak, kalau enggak gini kita enggak untung. Umar dengar dari jauh, subhanallah, kata Umar, ini putrinya hebat. Ibunya malah diingetin jangan berbuat curang. Akhirnya datanglah ke situ. Nah, putri itulah yang dinikahkan oleh Umar dengan salah seorang putranya sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Karena berat meninggalkan larangan, apalagi alasannya ekonomi. Iya, di beberapa daerah sekarang ada anak-anak remaja sekitar SMP SMA minta dispensasi nikah karena sudah, Masya Allah. Maka larangan itulah yang disebut oleh Allah di 4 bulan haram ini. Bukan berarti di bulan yang lain boleh, tapi inilah yang paling berat. Godaan ketika meninggalkan larangan berat. Ketika menjalankan ibadah pun ada godaan, tapi lebih berat iblis-iblisnya, setan-setannya menggoda manusia supaya menjalankan larangan Allah. Ingat Nabi Adam alaihissalam digoda apa? Digoda menjalankan perintah atau digoda meninggalkan larangan? Wala taqraba hadhihi syajarah. Adam, silahkan makan dan minum di sini sepuasnya. Ya. Haitsu si'tuma ragadan. Silahkan engkau makan, engkau minum, silakan. Berarti perintah kan? Perintah Allah, makan minum engkau berbahagia. Tapi kata Allah, jangan dekati pohon larangan. Tadi perintahnya makan silakan, ada larangan. Ternyata iblis tahu manusia itu amat sangat sulit digodanya untuk menjalankan larangan. Maka kata iblis laknatullah alaihi, Adam, kalau engkau makan ini engkau kekal di dalam surga. Illa antakuna malakaini au takuna minal khalidin. Tahukah engkau, maaf, kenapa Allah larang makan pohon ini? Kata syaitan, supaya kamu tidak jadi malaikat atau kamu tidak kekal di dalam surga.
maka kita menyebutnya buah khuldi. Sebenarnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, buah khuldi itu adalah bukan dari Allah, tapi bujuk rayu setan. Surat Al-A'raf 20. Surat Al-A'raf ayat 20. Bahwa waswasalahuma syaitan, lantas setan menggoda untuk melanggar larangan Allah. Maka terbukalah aurat mereka. Kemudian iblis berkata, wahai Adam dan Hawa, tahukah kamu kenapa Allah larang untuk mendekati pohon ini? Supaya kamu tidak jadi malaikat, kamu tidak kekal di dalam surga. Minal khalidin, jadinya kekal di dalam surga. Godaannya hebat. Kalau makan buah ini engkau kekal di dalam surga. Ternyata sebaliknya, dengan memakan ini malah Allah turunkan dari surga. Berarti dahsyatnya godaan iblis agar orang melanggar larangan Allah. Enggak apa-apa mas, dikit aja digoda, akhirnya dikit. Kemudian kemarin kan dikit mas, sekarang nambah dikit lagi. Tapi bahasanya dikit terus. Udah 5 gelas, dikit lagi mas, tanggung 10 gelas. Habis 10 gelas gimana bu? Dikit lagi. Ya itulah bahasa iblis. Memang godaan iblis paling berat dalam menjalankan, dalam melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara 4 bulan haram ada 1 bulan namanya bulan Rajab. Kalau 3 bulan yang lain sesuai dengan hadis Imam Al-Bukhari memang berurutan, salasun mutawaliyat. Ada Zulqa'dah, setelah Zulqa'dah Zulhijjah, Muharram, berurutan. Kemudian lompat ke bulan ke-7, barulah bulan Rajab. Makanya khusus bulan Rajab ini bukan berarti Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram tidak khusus, tapi ini kan berdampingan. Biasanya kalau berurutan kita ingat, tapi kalau agak jauh suka lupa. Zulqa'dah ingat, Zulhijjah ingat, Muharram ingat, Rajab tiba-tiba bulan ke lupa. Kenapa kita ingat bulan Syawal? Karena dekat Ramadan. Ibu ingat nggak kalau jauh dari Ramadan? Coba bulan ke-5 apa namanya? Nggak ingat Ustaz. Karena jauh dari Ramadan. Ingatnya kalau udah Sya'ban, Ramadan. Kalau udah Ramadan, Syawal, paling hafal Syawal. Karena lebaran, mudik, pulang Rajab ini jauh. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis Al-Imam Bukhari, istadara kahayati yauma khalaqas samawat. Memang Allah putarkan ya bilangan bulan 12 bulan. Ada 4 bulan, 3 berturut-turut, 1 bulannya agak jauh, bulan Rajab. Karenanya bulan Rajab termasuk bulan haram yang spesial. Beda dengan Zulqa'dah, beda dengan Zulhijjah, beda dengan Muharram. Yaitu ia berdiri sendiri, tidak berdampingan dengan bulan-bulan haram yang lain. Kan bisa saja Allah Maha Kuasa, udahlah bulan haramnya Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar. Bisa bu? Bisa. Orang punya Allah, ya. Bulan punya Allah, waktu punya Allah, alam punya. Tapi Allah pilih enggak begitu. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Pertanyaannya, kenapa ketiga berurutan? Karena ini disebut sebagai bulan-bulan haji. Dulu bulan haji itu bukan Zulhijjah saja. Sepakat para ulama fikih, dari Zulqa'dah itu sudah siap-siap haji. Karena hajinya naik apa bu? Iya, kapal laut, naik onta. Enggak mungkin sebulan nyampe. 3 bulan dulu naik kapal laut ya Bapak ini, yang orang-orang tua kita bisa naik kapal laut 3 bulan. Itu yang bingung anak muda, 3 bulan di kapal laut ngapain? Belum ada handphone. Sekarang enak, 3 bulan ada handphone, bisa browsing internet. Coba 3 bulan bu di kapal laut enggak ada apa-apa. Ngapain? Bingung itu anak-anak muda. Kalau orang tua senang, ya zikir aja sebanyak-banyaknya. Lah ini handphone belum ada waktu itu. Sekarang enak, nunggu sambil main handphone. Pak,
pesawatnya delay, gak apa-apa, ada handphone. Tenang aja anak-anak. Kalau bisa delaynya lebih lama, wifi gratis di airport. Dulu bayangin 3 bulan itu cutinya gimana. Sekarang alhamdulillah tidak sampai 3 bulan, 8 jam, 9 jam sudah nyampe di tempat tujuan. Alhamdulillah. Memang begitu keadaannya. Karenanya hadirin wal hadirat, bulan Rajab ini spesial. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram memang persiapan ibadah haji sekaligus kepulangan ibadah haji. Untuk itu disiapkan 3 bulan. Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, Al-Baqarah 197. Bulan-bulan haji itu bulan-bulan yang tertentu. Kata para ulama, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Wajar orang ingat karena ini akan melaksanakan ibadah haji. Sekarang Rajab, ingatnya apa, Bu? Sulit mengingatnya. Ada Isra dan Mi'rajnya Nabi. Tapi kan sudah lama berlangsung. Ini haji saban tahun, insya Allah. Saban tahun haji itu enggak pernah berhenti kecuali dalam keadaan ya uzur. Kemarin pun tidak berhenti sebetulnya karena orang situnya tetap orang kita yang dilarang, orang luar, karena khawatir COVID-nya tersebar. Tapi orang situ ya udah, karena nggak mungkin, nggak ada yang tawaf, pasti itu tawaf itu pasti setiap saat. Cuman dibatasi. Kenapa? Karena menjaga keadaan yang lebih buruk. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah, apa keutamaan bulan Rajab dalam konteks amal ibadah kita? Ada 4 nama bulan Rajab yang disampaikan oleh para ulama. Yang pertama, Rajab itu artinya adalah al-karam, mulia. Makanya bahasa orang dahulu tarjibun nas, yaitu ikramun nas, memuliakan manusia. Saking mulianya bulan Rajab, maka orang-orang dahulu kalau sudah masuk bulan Rajab mereka tidak mau berperang, genjatan sehingga keadaannya lebih bagus. Tidak ada yang mengatakan perang itu bagus. Semua orang inginnya damai. Padahal dulu memang hampir tiap bulan masyarakat dahulu itu pengen dapat tanah, perang dulu. Kalau menang dapat dulu, Bu, dulu. Ya, Pak. Pengen dapat istri, itu perang dulu. Kalau menang dapat perempuan itu. Iya. Kan adu tanding dulu. Perempuannya jadi bahan taruhan. Ya udah, kamu mau ini, iya, ini mau. Udah kamu berperang, yang menang dapat. Dulu begitu, Bu. Masya Allah. Pengen apapun kudu otot dulu. Iya, memang begitu keadaannya. Makanya subhanallah, Allah maha bijaksana. Mereka di 4 bulan haram diem, nggak berani melakukan, karena di bulan-bulan yang lain begitulah perilaku buruknya mereka, perilaku jahatnya, semuanya pakai perang. Pengen dapat duit, pengen dapat istri, kalau dapat suami nggak perang sepertinya ya, cakar-cakaran doang. Iya, dulu begitu. Ingin dapat tanah, perang dulu. Ingin dagangannya laku, perang dulu. Daganganmu nggak boleh dagang di sini. Ayo, siapa yang kuat, aku dagang di sini. Begitu dulu. Cerita jahiliyah itu, masya Allah. Kalau kita renungkan, itulah keadaan bagaimana baginda Nabi SAW sangat sabar terhadap mereka. Makanya dengan hadirnya bulan-bulan haram lebih baik bagi mereka, dan mereka menghormati bulan haram karena bagi mereka bulan Rajab, bulan haram itu bulan mulia. Kalau mereka melakukan hal yang tidak mulia, itu mereka berpengaruh pada keadaannya. Mungkin kalau sekarang tabu gitu ya, pamali. Mereka tahu pamali, Pak. Oh ya, enggak. Bagus juga sih pakai pamali ya. Bu Malinya nggak tahu kemana pamalinya ada. Ini pamali, Pak, bagus. Orang kalau hamil itu pamali,
Pamali apa? Keluar rumah. Bagus sih bagus gitu ya, supaya di dalam terus. Kalau ada apa-apa kan masalah. Pamali kalau udah dilamar, pamali jalan-jalan. Padahal boleh jalan-jalannya ya. Asal jalan-jalannya jaga diri, bukan jalan-jalan nyari yang lain. Karena kalau sudah dilamar tidak boleh ada orang lain yang masuk. Tapi itu maksudnya, Masya Allah, Rajab tarjib, dimuliakan, mereka memuliakan. Nah kita umatnya Nabi tentu memuliakan bulan Rajab. Yang kedua, bulan Rajab disebut bulan Al-Asam. Ada ayat yang menyebutkan summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tuli, mereka bisu, mereka buta. Tuli, bisu dan buta. Ternyata bulan Rajab itu mereka demikian baiknya. Bisunya mereka tidak mau berkata-kata yang membuat orang lain terluka. Tulinya mereka enggak mau dengar ucapan-ucapan tidak baik. Butanya mereka tidak mau melihat-melihat yang tidak baik. Dulu ada gurunya Imam Syafi'i namanya Syekh Waqi. Dia sedang dalam keadaan perjalanan lapar. Lihat ada apel yang hanyut di laut atau di sungai. Wah, ini apel nggak ada yang punya. Aku lapar. Diambillah apel itu dari sungai. Dimakan sedikit, baru saja sedikit dia ingat. Lah, nggak mungkin apel ini ada di sungai. Pasti ada yang punya. Di dunia ini nggak ada yang nggak punya. Kita nemu di jalan nggak ada yang punya, itu ada yang punya. Ustaz, saya nemu di jalan, itu pasti ada yang punya. Nggak tahu yang punyanya siapa ya. Wah, dia baru ingat, baru sedikit aja dia makan, ini ada yang punya. Kan nggak mungkin sungai kok bisa keluar apel. Sungai apa itu? Ini pasti ada pohonnya. Dicarilah pohonnya yang dekat dengan sampai ke tempat, oh ini pohonnya. Nah pohon ini nggak mungkin tumbuh sendiri, ada yang punya. Datang dicarilah yang punya, barulah yang punya datang. Ada apa mas? Mau apa? Saya minta ridho Bapak. Tadi saya makan buah apel ini di sungai. Di sungai kan nggak apa-apa. Nggak bisa. Bagi saya ini ada yang punya. Dan kemungkinan Bapak yang punya karena lebih dekat. Oh iya memang saya yang punya. Bapak tolong ikhlaskan saya. Nggak bisa. Saya tidak mengikhlaskan kamu. Wah, Syekh Waqi bingung. Bagaimana caranya engkau ridho kepadaku? Aku tidak mau membawa dosa ini. Boleh, tapi syaratnya engkau harus menikah dengan putriku. Waduh, saya udah punya, gimana nih? Udahlah, saya terima. Yang penting engkau maafkan aku. Cuman engkau harus tahu, kata orang tua tadi, putriku itu bisu, putriku itu buta, putriku itu cacat, nggak bisa jalan, lumpuh. Waduh, gimana ya? Ya, daripada saya tidak diampuni dosanya, siap. Tiba pada waktu yang ditetapkan, maka putrinya dipanggil setelah akad nikah. Ini putri saya. Ketika dilihat, kata Syekh Waqi, bukan, itu bukan istriku. Kenapa? Dia nggak buta, matanya ngelihat, awas. Dia nggak tuli, saya ngomong dia bisa dengar. Dia juga bisa jalan dengan normal. Tadi syaratnya adalah putrimu buta, putrimu tuli, putrimu bisu, putrimu cacat. Ini sempurna, aku tidak mau. Masya Allah baiknya ya gurunya Imam Syafi'i. Kalau kita rezeki plok, diganti sama yang lebih baik nggak mau. Tapi itulah hebatnya beliau, waroknya beliau. Kata dia, ini maksud saya, buta itu nggak pernah lihat yang macem-macem, tuli itu nggak pernah dengar yang macem-macem, bisu itu nggak pernah ngomong yang macem-macem, kakinya lumpuh, nggak pernah ya melangkah kaki di tempat yang macem, cuman satu macem doang, nggak macem-macem. Oh itu maksudnya. Itulah bulan Rajab.
dikatakan bulan Al-Asam, bulan tuli. Maka keadaan masyarakat saat itu, meskipun awalnya mereka jahiliyah, kalau masuk di bulan-bulan haram mereka tidak mau berbuat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hebat, orang dulu aja kayak gitu. Harusnya kita begitu. Tapi tadi di awal bukan berarti 4 bulan haram aja yang enggak boleh, diusahakan bulan-bulan yang lain. Kalau tidak boleh mendengar, tidak boleh melihat, tidak boleh berkata-kata, berarti ada perintah. Berkata-katalah yang baik, dengar-dengarlah yang baik, lihat-lihatlah yang... Wah, saya nggak boleh ngelihat, diem aja nggak boleh. Jual beli saya nggak boleh lihat, Pak. Ya. Terus ketemu dokter, dok, sakit saya apa? Kok nggak ngelihat, Pak? Saya nggak boleh lihat. Dokter kan perempuan. Bingung kan dokternya. Terus gimana, Pak? Saya nggak tahu menahu. Tidak begitu. Kalau dilarang ini ada perintah yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Rajab itu dikatakan sebagai ar-rajmu. Mereka meyakini kata rajam, a'udzubillahi minasyaiton ar-rajim. Rajim artinya yang dirajam oleh Allah, yang dilaknat oleh Allah. Maka mereka yakin kalau berbuat dosa itu berat hukumannya, dilaknat oleh Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, urusan suami istri, kalau mereka sampai menuduh salah seorangnya berbuat zina, Allah perintahkan bersumpah 4 kali. Sumpah yang kelima, laknat Allah atasnya. Betul? Di surat An-Nur. Itu paling berat. Karena kalau sudah mengatakan laknat Allah atasnya, rugi dunia, rugi akhirat. Celaka dunia, celaka. Tapi itu tuntunan Allah. Masa suami istri kok nggak saling percaya? Ya sudah, kalau nggak percaya, bersumpah 4 kali bahwa kamu tidak melakukan. Yang satu bersumpah bahwa dia melakukan. Yang kelimanya, silakan laknat Allah atasnya kalau dia benar, laknat Allah atasnya kalau dia Masya Allah, berat. Karena laknat itu berat. Untuk itu yang kita mohon adalah Allahumma inni as'aluka ridhoka wal... Kalau tidak, Allahumma arhamna bil rahmat. Rahmat itu segala-galanya. Lawannya rahmat adalah maka setan disebut laknatullah alaihi, karena tidak akan dia berbuat baik. Setan sudah disebut oleh Allah termasuk penghuni neraka sejak dia menggoda Nabi Adam alaihissalam. Terus tidak pernah berubah ketetapan Allah untuk makhluk yang namanya syaitan. Maka disebut Rajab adalah ar-rajmu. Mereka meyakini di bulan-bulan ini kenapa kami tidak melakukan dosa? Karena setannya sedang dirajam. Seperti di bulan Ramadan, setan itu dibelenggu. Betul Bu? Di bulan Ramadan setan dibelenggu. Kalau kita tahu di mana dia dibelenggu, kita siapin batu. Tapi nggak tahu kita di mana dia dibelenggunya. Kalau tahu, anak-anak muda pengen tahu, dibelenggu kayak gitu, mumpung dia nggak bisa apa-apa, ayo kita kerjain. Cuman maksudnya bukan dibelenggu kayak manusia. Setan itu bukan manusia. Allah cipta setan dari api, sedangkan kita dari tanah. Sehingga beda. Dibelenggunya maknanya adalah setan betul-betul sulit menggoda orang-orang di bulan Ramadan karena orang-orangnya sedang dekat dengan Allah. Bukan berarti tidak ada godaan. Godaan selalu ada. Buktinya ada enggak di Ramadan yang enggak puasa? Harusnya puasa semua kan, setannya harusnya sholat tarawih semua kan, setannya tapi ada yang enggak tarawih? Ada yang enggak sholat malah. Malah ada yang nanya, Ustaz gimana ya? Saya enggak sholat di Ramadan, tadi saya puasa. Aduh, saya juga bingung jawabannya. Dia puasa Bu, tapi enggak sholat. Gimana hukumnya? Saya juga bingung. Lah itu kan sama. Itu wajib, puasa wajib, sholat wajib. Kan gitu ya. Kecuali sholat yang sunnah.
Lah kok bisa sholat tapi nggak puasa, atau puasa kok nggak, bingung juga itu ya. Rukunya kan 5, harus lengkap gitu ya, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Haji bagi yang mampu, beda kalau haji bagi yang mampu, nggak mampu nggak wajib. Tapi Bapak Ibu, haji nggak mampu nggak wajib, tapi tidak gugur sampai mampu, supaya usaha agar belum apa-apa, saya nggak wajib gugur, diem aja nggak usaha. Ya usahalah nabung, usahalah nyari-nyari rezeki, usahalah nempel-nempel sama orang kaya, siapa tahu dihajiin sama orang, kan usaha yang penting. Nanti hasil akhirnya sudah usaha macam-macam enggak juga, baru gugur. Selama usianya masih muda, selama insya Allah kesempatannya masih ada, belum gugur. Tapi tidak wajib, hanya belum gugur. Beda antara tidak wajib sama belum gugur. Orang bepergian boleh tidak puasa? Boleh, tapi tidak gugur ibadah puasanya. Wah, saya nggak boleh nggak puasa dong, habis itu nggak ganti, nggak boleh, tetap ganti. Betul? Karena bukan gugur. Karena dia belum mampu, Allah tidak wajibkan. Tapi Allah siapkan, nanti kamu akan mampu. Kalau kamu usaha, kamu doa, nempel-nempel sama orang yang mampu. Siapa tahu ketularan Maka kalau mau haji, deket-deket sama orang yang sudah haji, insya Allah ketularan hajinya. Ini udah nggak mau haji, nggak mau deket-deket. Kenapa? Nanti diingetin haji melulu, saya jadi malu. Ya kan bagus diingetin terus, Bu. Kalau mau haji kayak gini, Bu. Oh iya, kan bagus, jadinya dia termotivasi. Kalau enggak, dia mungkin tidak mau mempersiapkan diri. Itulah namanya ar-rajmu. Yang keempat, Rajab itu disebut sebagai al-hudu, bulan yang sangat hening. Al-hudu. Kenapa hening? Karena memang di bulan-bulan itu kebanyakan orang beribadah. Kalau ibadah itu insya Allah hening, insya Allah tenang, insya Allah damai. Kalau tidak ibadah biasanya rame. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita tidak ngaji, ngumpul dalam jumlah yang banyak, rame ini. Betul? Tapi karena kita ngaji, meskipun ngumpul dalam jumlah banyak, yang gak rame. Karena yang ceramah cuman ustadz duluan. Tapi kalau tidak ngaji, ya masing-masing ngobrol sama kita itikaf. Kalau itikaf insya Allah hening. Coba bayangkan, kita ngumpul di satu tempat jumlahnya 500 orang, rame enggak? Rame. Tapi karena kita sedang tawaf, karena kita sedang haji, 2 juta pun tidak rame. Maksudnya enggak mungkin diem, tapi ucapannya jadi ibadah, geraknya jadi ibadah, dan kita jadi lebih iya. Padahal bayangkan orang haji 2 juta. Lontar jumroh berapa orang? Bayangkan. Itu kalau bukan sedang haji, kira-kira lontarnya kemana? Ke temennya. Sayang amat. Tapi karena sedang haji, lontarnya ke jumroh, tempat yang disiapkan. Coba kalau nggak haji, lontarnya kemana, Bu? Kayaknya itu dulu pernah nyakitin saya. Kesempatan. Enggak begitu. Masya Allah. Kalau kita tidur-tiduran mabit di Mina, kalau bukan sedang haji, wallahu a'lam, tidur-tidurannya sambil ngapain. Tapi karena sedang haji, maka tidur-tidurannya sambil berzikir, beribadah di sisi Allah. Dulu bulan Rajab, orang-orang itu betul-betul lebih tenang keadaannya, karena mereka beribadah lebih khusyuk, meninggalkan perbuatan dosa. Dikatakan oleh para ulama, ibadah itu menenangkan, ibadah itu menjadikan lebih tenang, lebih hening, lebih sepi. Namun kalau maksiat umumnya rame. Bayangkan, karenanya alhamdulillah Ramadan meskipun kegiatan banyak tetap hening, betul kan? Padahal orang puasa semua tapi tetap hening.
Di jalanan aja pada diem semua. Nahan lapar soalnya, diem semua. Coba enggak Ramadan, Pak kita makan dulu. Wah, ini Ramadan orang siang-siang naik mobil tenang diem aja. Mau ngapain lagi Ustaz? Makan enggak boleh. Coba kalau enggak Ramadan, wah order sana order sini kan begitu ya. Baru ramenya jelang berbuka, rame banget itu ya. Hilir mudik orang makanannya padahal enggak dimakan semua tapi semua dibeli. Rame banget itu ya. Sudah mau makan, Masya Allah, yang dimakan cuman beberapa saja, yang lainnya jadi mubazir padahal itu. Masya Allah, hening. Al-hudu itulah tanda di bulan Rajab. Nah, 4 nama dari bulan Rajab inilah yang dikatakan oleh para ulama, kalau manusia menjadikan bulan Rajab bulan yang mulia, ia butakan matanya, ia heningkan dirinya, ia tulikan telinganya, dalam arti makna ya, bukan betul-betul itu, maka ia akan mendapatkan banyak anugerah Allah. Ibadahnya alhamdulillah Bapak Ibu, Rasulullah itu bijaksana, enggak menetapkan jenisnya. Berarti di bulan Rajab ibadahnya sama dengan bulan-bulan yang lain. Iya, yang mungkin ditambah. Karena bulan-bulan mulia itu jika kita menambah, Allah lipat gandakan pahalanya. Tidak berarti Nabi itu memaksakan, tidak. Makanya Nabi menuntun di bulan Rajab, yang Nabi tuntun perbanyak ibadah sunnah. Ibadah wajib tetap enggak boleh nambah, enggak boleh kurang. Ini wajib ditambahin. Ustaz Rajab, saya sholat zuhurnya 10 rakaat Rajab ini. Enggak boleh. Yang ditambah ibadah sun. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Dan di antara malammu engkau sholat tahajud, sholat malam untuk tambahan apa? Tambahan kemuliaan. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, Al-Isra 79. Tambahan kemuliaan. Orang menunaikan yang wajib bagus, tapi belum nambah dengan yang sunnah, belum lengkap. Kalau mau ditambah yang sunnah. Untuk itu bulan Rajab apa amal ibadahnya? Banyak yang nanya, Ustaz puasa boleh enggak? Boleh. Puasa sunnah. Salat boleh enggak? Boleh. Salat sunnah. Infak boleh. Nyantunin yatim boleh. Apapun boleh. Selama yang sunnah itu boleh. Tapi kalau mau menjalankan yang sunnah, yang wajib dulu. Jangan gara-gara sunnah yang wajibnya Ustaz saya sholat malam tapi subuhnya ketinggalan. Nah itu yang kebalik. Subuhnya tetap dijalani sesuai waktunya. Sholat malam bukan menggugurkan sholat subuh. Sholat malam untuk menambah kemuliaan di sisi Allah. Maqamam mahmuda. Saya mau infak Ustaz, tapi zakatnya enggak boleh. Zakat dulu kalau ingin nambah keberkahan, nambah kemuliaan, silakan infak, sedekah dan wakaf. Begitu maksudnya. Karenanya alhamdulillah Nabi menuntun di bulan Rajab itu kita berbanyak ibadah sunnah. Apapun itu disebutnya Bapak Ibu sunnah yang mutlak. Kalau sunnah yang mutlak itu sholat kapan aja. Yang penting jangan di waktu yang dilarang. Setelah sholat subuh dan sebelum dan setelah sholat itu berarti yang lain boleh. Jam 7 boleh, jam 8 boleh. Sholat apapun boleh. Kalau sulit menetapkan sholat apa, udah sholat sunat mutlak. Hajat udah, tobat udah, tasbih udah, sunnah ini udah, apalagi ya Allah? Sholat sunat mutlak. Bingung kan? Iya, daripada bingung. Puasa ini udah, puasa ini udah, Senin Kamis udah, 13 14. Puasa untuk ini udah. Ya udah puasa mutlak. Puasa sunnah mutlak. Man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu minan nar sab'ina kharifan. Dalam hadis sahih Nabi menyebutkan, siapapun yang puasa sehari, enggak disebutkan puasa apa. Karena Allah dijauhkan dari neraka 70 tahun, 70.000 tahun perjalanan. Jadi kalau neraka
itu dekat sekian, ini 70.000 tahun, nggak nyampe-nyampe ke neraka, berarti jauh banget. Masya Allah, nggak disebut oleh Allah, nggak disebut oleh Nabi. Karenanya kadang perselisihan umat itu hal-hal yang sebetulnya nggak perlu diperselisihkan. Ini ada yang larang, ini ada yang begini. Ya Allah, Nabi sendiri membolehkan. Ingat tadi hikmahnya bulan Rajab. Apa hikmahnya? Allah melarang perbuatan dosa. Allah tidak menyebut beribadah. Namun kalau ada perintah, ada larangan, maka ada perintah yang umum itu sunnah. Semua ibadah sunnah perintahnya umum. Kalau yang wajib tentu perintah khusus, karena ada ketentuan dari Nabi, dari Allah Subhanahu wa taala. Waktunya ditentukan, itu yang wajib. Yang sunnah boleh-boleh saja. Betul? Nisabnya kalau zakat jelas, kalau sunnah silakan saja. Bahkan kalau orang belum masuk nisab zakat, boleh tetap infak sedekah. Zakat belum mampu karena belum masuk nisab. Apakah tidak infak sedekah? Enggak, silakan. Namanya sunnah boleh, 1.000 boleh, 2.000 boleh, 0,0 ribu juga boleh. Karena nyicil pakai 0,0. Usah nyicil ya. Sehari 200 rupiah, sebulan kan sudah lumayan, nggak apa-apa, namanya juga ibadah sunnah. Jadi intinya bulan Rajab ini insya Allah kita ingin meningkatkan ibadah kita yang sunnah, dan kita menjadikan bulan yang mulia, bulan yang hening, bulan yang menghindarkan kita dari dosa dan maksiat, bulan yang menambah iman dan takwa kita, menambah pula amal-amal sunnah kita. Sehingga kata para ulama, kalau 4 bulan ini bagus ibadahnya, berkurang maksiatnya, maka yakinlah bulan-bulan lain juga akan lebih baik. Tidak ada ketentuan khusus ini, ya salat khusus, puasa khusus. Yang jelas kata Nabi, siapa yang mau silahkan berpuasa di bulan-bulan haram. Dulu ada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam 1 tahun nggak ketemu. Ini hadis sahih muttafaqun alaih, nggak ketemu. Ya, maka kemudian Nabi kaget karena udah pangling, tapi sahabat itu yang negur Nabi. Ya, biasa kan guru lupa sama murid ya, karena muridnya banyak banget. Maka murid ingat gurunya. Guru kan nggak berubah-berubah kayak gitu aja dari dulu. Kan maksudnya menghafal banyak nggak mungkin, tapi kan murid menghafal seorang guru insya Allah. Akhirnya dia negur, ya Rasul, masih ingat nggak siapa aku? Maaf ya Fulan, aku nggak ingat kamu siapa. Karena ternyata amat sangat kurus, dulunya gemuk. Kata dia, dulu saya itu ini namanya Al-Khilani kalau tidak salah dalam riwayat. Lah, kamu dulu itu kan Masya Allah seger, gemuk, dan usiamu nggak tua-tua amat. Wahai Nabi, aku puasa setiap hari. Waduh, kamu itu gimana? Jadi istriku pun marah-marah samaku. Jadi aku tambah kurus juga. Bukan enggak karena puasa, istriku marah-marah pun. Ya itu kamu salah. Jadi gimana Nabi? Aku kuat puasa setiap hari. Jangan. Kalau kamu mau cukup Senin dan Kamis, aku lebih kuat. Kalau gitu tambah 13, 14, 15. Lebih kuat lagi Nabi. Kalau gitu sum yauman waftir yauman. Kayak Nabi Daud, puasa sehari, tidak puasa sehari. Jangan lebih dari itu. Aku lebih kuat lagi. Kalau gitu sum ashurul hurum, puasa di bulan-bulan haram. Nah, berarti kan ada 4 tadi. Puasa Senin Kemis, puasa 13, 14, 15 Ayyamul Bid, puasa Nabi Daud, dan puasa bulan-bulan haram. 4 puasa ini yang dituntun oleh baginda Nabi, yang disebut dengan puasa sunnah. Kalau mau nambah silakan, puasa yang sifatnya mutlak itu bebas ya. Namun nawaitunya tetap lillah, enggak boleh yang lain. Saya puasa supaya saya laku dagangannya, enggak boleh. Puasa nawaitu shoma lillah, puasa lillah. Setelah puasa doa silakan, ya Allah aku udah puasa, daganganku laku ya Allah, silakan. Tapi niatnya jangan aku puasa supaya diet, enggak. Puasa lillah, kan aku udah puasa ya Allah, tolong dietkan aku, silakan aja kalau udah puasa mah. Karena mohon kepada Allah bebas. Tapi jangan niat puasanya malah niat yang merusak.
keikhlasan di sisi Allah. Kenapa kamu sholat sunnah? Supaya saya cepat jodohnya. Niatnya boleh lillahi ta'ala. Setelah niat baru, ya Allah, aku udah sholat tadi, aku sholat sunnah ya Allah. Orang lain gak pada sholat sunnah. Maumu apa? Aku mau jodohnya cepat. Aku kasih, kata Allah. Begitu tata caranya supaya tidak mengurangi keikhlasan di sisi Allah. Kenapa infak? Supaya kaya? Enggak begitu. Infak lillah ya Allah. Setelah infak, ya Allah, kan Engkau janji bahwa tidak berkurang harta karena sodakoh, malah Engkau nambah. Berarti kan tambah kekayaanku. Ya Allah, aku silaturahim karena Engkau. Tapi aku mohon dengan silaturahim Engkau panjangkan umur, Engkau perluas rizki. Niat tidak boleh bertukar. Tapi setelah niat, doanya silahkan bebas, karena Allah maha mengabulkan semua doa-doa kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya di bulan Rajab yang sudah masuk pada tanggal 7 atau 8, berarti kita sudah dekat. Nah, salah satu yang disampaikan Imam Nawawi, kenapa Rajab itu bulan mulia? Karena sudah dekat Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Sehingga diingat, kata Syekh Al-Balkhi rahimahullah, 3 bulan ini penting, Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Bahkan sahabat mempersiapkan Ramadan dari 6 bulan. Kita alhamdulillah 3 bulan juga cukup. Bahkan ada yang cuman sehari, pas besok Ramadan, udah Ramadan ya, wah belum siap. Lah kemarin kemana? Ada Rajab, ada Alhamdulillah dengan majelis ini kita diingatkan oleh Allah, diingatkan oleh Rasulullah agar kita insya Allah termasuk yang memuliakan bulan Rajab. Ibadah kita, majelis ilmu kita, karena diadakan di bulan Rajab, di bulan haram, insya Allah Allah lipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, bahasan kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada seluruh pengurus, jamaah sekalian, Bapak Ibu yang selalu memakmurkan masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Walafu minkum. Kalau ada yang mau disampaikan dari Bapak Ibu dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.